Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas pengenalan tampilan pada Adobe Photoshop. Pengenalannya kalian bisa tonton di video sebelumnya. Ada pengenalan dari menu, ada juga toolbox dan juga layer. Oke, jadi di video sebelumnya kita hanya memperkenalkan tampilan dari menu, karena kalau saya akan bahas semuanya itu durasinya akan panjang. Oke, jadi seperti yang sudah saya bilang, videonya untuk belajar Adobe Photoshop ini akan saya buat beberapa part. Kenapa tidak lama durasinya? Jadi saya sudah riset, ternyata ada beberapa orang yang mungkin ketika melihat durasinya terlalu panjang itu, wah ini pasti lama banget dan membosankan gitu. Jadi akan saya buat beberapa part ya. Jadi kalian tinggal pelajari yang mana yang belum kalian tahu, oke? Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang menu ya. Jadi ada file hingga help. Dan sekarang toolbox, oke? Dan juga layar kemarin ya sudah jelas. Oke, jadi toolbox mulai dari move tool hingga kira-kira sampai beberapa aja ya. Nanti lanjut di video selanjutnya. Di sini saya tidak menggurui ya, tapi saya juga masih belajar dalam Adobe Photoshop ini, masih belum tahu semua fitur yang ada pada Adobe Photoshop ini. Oke, langsung saja kita pengenalan dari toolbox yang bagian atas ya, yaitu move tool. Oke, di sini move tool kita bisa lihat ya, sini ada tulisan move tool. Oke, jadi move tool ini digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan objek tertentu. Oke, jadi sama seperti kursor ya pada layar ini. Coba kita buat project baru ya. Sini langsung aja. Oke, coba kita buat sebuah teks ini ya. Kita coba buat sebuah teks. Sini, A B C D E. Oke. Nah, jadi untuk memindahkan teks ini kita perlu namanya move tool. Nah, kita klik move tool, lalu kita bisa menggerakkan objeknya. Nah, seperti itu ya. Jadi gunanya adalah untuk menggerakkan atau memindahkan sebuah objek tertentu, bisa teks, bisa juga gambar. Oke, seperti itu. Jadi cukup mudah ya pengenalan dari move tool. Oke, selanjutnya kita akan bahas tools rectangle. Nah, untuk namanya kalian bisa perhatikan di sini ada rectangular marquee tool. Nah, ini yang M ini adalah shortcut. Jadi ketika kita klik move tool ya, lalu jika kita tekan M pada keyboard maka akan berubah kedua. Nah, jadi kalian perhatikan huruf M ini adalah shortcut. Oke, dan ini juga ya, ada ini tekan L dan ini tekan W. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita akan jelaskan rectangular marquee tool. Jadi rectangular marquee tool ini adalah untuk seleksi berbentuk persegi. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Kita akan seleksi ya di sini pada layar putih ya. Oke, sini kita seleksi. Nah, gunanya sebenarnya juga banyak ya. Oke, salah satunya adalah seperti ini. Oke, jika sudah seleksi ini ya, kita bisa menambahkan sebuah warna. Nah, di sini kita warna paint bucket tool ya. Oke, lalu di sini kita bisa pilih ubah misalkan warna biru. Nah, lalu kita tuangkan pada seleksinya. Nah, untuk seleksinya di sini berbentuk persegi. Jadi dia tidak seluruhnya ya terkena warna catnya ya. Kita klik. Nah, maka hasilnya hanya persegi yang sudah terseleksi gitu ya. Cukup mudah bukan? Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini kita coba buat layar ya. Kita seleksi. Oke. Lalu di sini kita akan tuangkan cat. Klik. Nah, maka akan menjadi berwarna ya. Lalu untuk menghilangkan seleksinya kita tekan Ctrl D. Nah, maka akan hilang ya. Ctrl D. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya elliptical marquee tool. Nah, di sini adalah seleksi berbentuk lingkaran atau oval ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa birunya ini menjadi lingkaran ya, menjadi bolong. Oke, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita tekan delete. Nah, maka dia akan bolong. Oke, paham ya?
atau juga bisa kita tambahkan warna lagi. Nah, ini ada seleksi ya. Lalu kita tambahkan warna. Di sini kita ubah terlebih dahulu set backgroundnya. Ubah misalkan menjadi warna kuning. Oke, klik OK. Lalu di sini kita pilih pen bucket tool, klik. Nah, maka akan menjadi warna kuning ya. Oke, jadi cukup mudah ya untuk seleksi seperti itu. Oke, elliptical marquee tool untuk seleksi berbentuk lingkaran atau oval. Oke, jadi cukup mudah ya. Nah, untuk single row terus terang ya, di sini karena saya juga masih belajar, saya jujur saja tidak pernah menggunakan toolbox ini ya. Tapi sebenarnya sama saja, adalah untuk membuat seleksi ya, yaitu membuat seleksi dengan horizontal. Oke, kita bisa coba contohkan ya. Nah, jujur aja saya jarang menggunakannya, tapi bisa kita coba. Nah, setelah itu coba kita delete ya. Kita tekan delete. Nah, maka di sini akan ada garis. Nah, ini yang sudah diseleksi. Oke. Begitu juga di bawah. Sini kita tekan delete. Jadi seperti itu ya. Seleksi berbentuk horizontal, oke, atau row. Nah, dan kolom ya. Kita klik kolom, yaitu berbentuk vertikal. Oke, atau portrait ya. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan delete. Nah, maka akan ada garis ya. Sini ada garis. Jadi seperti itu. Intinya adalah rectangular marquee tool ini adalah untuk seleksi. Nah, di sini ada bentuknya, ada persegi, ada juga lingkaran, ada juga garis ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, oh ya, saya tidak jelaskan juga di sini rectangular juga kadang digunakan untuk memotong ya. Di sini saya akan memotong warna biru ini ya menjadi setengah. Seperti ini kita seleksi. Oke, lalu kita tekan delete. Nah, maka dia akan terpotong. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya itu sebenarnya bebas. Yang terpenting adalah kita tahu tools mana yang cocok untuk ini, untuk itu, dan lain-lainnya. Jadi cukup paham ya sampai sini. Oke, dan kita lasso tool. Lasso tool ini digunakan seleksi dengan bebas ya. Jadi kita bisa menggerakkan atau mengarahkan sesuai dengan arahan mouse dari yang kita gerakan ya, seperti itu ya. Oke, nah lalu kita tekan delete. Nah, maka hilangnya akan seperti itu. Oke, jadi lasso tool ini adalah seleksi secara bebas. Oke, singkatnya seperti itu. Oke, itu adalah lasso tool. Dan polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool digunakan untuk seleksi dengan bentuk non kurva. Kurva itu adalah lengkungan ya, jadi hanya sudut-sudut saja. Oke, seperti ini kita jelaskan. Kita klik. Oke, lalu kita akan buat segi 5 ya. Nah, lalu kita delete. Nah, jadi seperti itu ya hasilnya. Jadi digunakan untuk seleksi berbentuk sudut ya, atau tanpa lengkungan atau non kurva. Oke, seperti itu. Kita delete. Nah, hasilnya seperti itu ya, sudah jelas. Oke, lalu yang magnetic lasso tool. Nah, magnetic lasso tool ini adalah mengikuti dari objeknya. Kita bisa perhatikan ya, sini adalah lingkaran, jadi dia akan mengikuti lingkaran tersebut. Nah, bisa dilihat ya, maka dia akan mengikuti lingkaran tersebut seleksinya. Oke, nah lalu kita ke ujung lagi. Nah, maka dia akan terseleksi. Jadi intinya magnetic lasso tool itu digunakan untuk seleksi otomatis akan menempel pada tepi objek. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Lalu kita coba klik delete. Nah, oke, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya crop. Nah, di crop ini otomatis ya, di sini akan tercrop ya. Kita bisa mengecilkan dan juga kita bisa melebarkan. Nah, seperti itu ya. Intinya crop kita bisa memotong pada kanvas. Seperti itu ya contohnya. Oke, kita bisa memperbesar dan juga memperkecil atau dipotong semua. Oke.
Nah, untuk perspektif ini jujur saja saya tidak terlalu menggunakan tools ini. Jadi saya tidak jelaskan sedetail mungkin. Kalian bisa cari di internet ya, karena saya jarang menggunakan perspektif crop tool ini. Untuk slash tool digunakan biasanya dalam membuat konten Instagram. Nah, jadi biasanya untuk kebutuhan website atau sosial media. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang slash tool, kalian bisa tonton di video tentang cara membuat konten Instagram. Oke, kalian bisa tonton, linknya ada di deskripsi atau kalian bisa klik rekomendasi di atas ini. Oke, jadi itu adalah penjelasan slash tool untuk membuat sebuah konten atau memotong kanvas. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa potong seperti ini ya. Ini akan menjadi 2. Nanti kita bisa bikin 2 konten untuk sebuah website. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasan dari toolbox ya, mulai dari move tool hingga slice tool, oke, atau crop tool. Jadi di sini saya tidak langsung jelaskan semua, dikarenakan saya sudah riset terlebih dahulu, karena ada beberapa orang yang setelah melihat wah durasinya terlalu banyak itu sangat membosankan. Jadi saya akan buat beberapa part saja nantinya, oke. Tunggu video yang akan datang dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan nanti di kolom komentar. Atau kalian bisa tanyakan ke Instagram abce.channel, linknya ada di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.